untuk mencatat transaksi menggunakan persamaan akuntansi. Kemudian menyusun laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik dan neraca. Di sini saya sudah membuat tabel untuk mencatat ke dalam persamaan akuntansinya. Yang pertama kita harus menulis judul. Di sini judulnya kantor notaris atau PPAT Lili Lubis. Inilah persamaan dasar akuntansi periode Maret 2023. Nah, soal yang pertama. Pada tanggal 3 Maret 2023, Lili Lubis membuka sebuah kantor notaris dengan nama Kantor Notaris PPAT Lili Lubis. Selama bulan Maret 2023 dilakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, A. Disetor modal dalam bentuk uang tunai sebesar 15 juta. Di sini kita menulis A. Karena modal disetor sehingga yang bertambah adalah kas 15 juta. Kemudian modal juga bertambah 15 juta. Untuk mencatat di kolom modal, kita harus menulis keterangan. Di sini keterangannya adalah modal awal. Selanjutnya, yang B, dibeli peralatan kantor secara tunai. Karena peralatan kantor dibeli secara tunai, sehingga kasnya berkurang 3 juta rupiah. Kemudian peralatan bertambah sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ini ada saldo 15 juta dikurangin 3 juta adalah 12 juta. Di sini 3 juta. Dan modalnya tetap 15 juta. Selanjutnya C. Dibayar sewa gedung bulan Maret 2023 150.000. Dibayar dengan uang cash, berarti kasnya berkurang 150.000. Dan 150.000-nya lagi itu termasuk di modal karena membayar sewa. Karena menulis modal sehingga harus ditulis keterangannya beban sewa. Selanjutnya ditulis lagi saldonya. Ini tetap 3 juta. Dan yang di modal berkurang menjadi 14.850.000. Dan yang D, dibeli secara kredit perlengkapan kantor seharga 200.000 kepada toko Yamin. Nah, perlengkapannya bertambah 200.000. Kemudian utang juga bertambah 200.000. Ditulis lagi saldonya. Saldo kasnya ada 11.850.000
Kemudian perlengkapannya ada 200.000, peralatannya ada 3 juta, utangnya 200.000, dan modalnya tetap 14.850.000. Selanjutnya yang E, diterima honor pembuatan akta tanah dari 4 orang pelanggan dengan total 1 juta. Nah, ini bertambah kasnya 1 juta. Dan modal juga bertambah 1 juta. Keterangannya adalah pendapatan jasa. Ditulis kembali saldonya 12.850.000. Yang ini bertambah jadi 15.850.000. Selanjutnya yang F, dibayar gaji petugas kebersihan sebesar 300.000. Kasnya berkurang 300.000 karena membayar beban, sehingga modal juga berkurang 300.000. Di sini keterangannya beban gaji. Kemudian tulis lagi saldonya 12.550.000. Saldo ini masih tetap sama. Modalnya berkurang menjadi 15.550.000. Selanjutnya dibayar tagihan listrik sebesar 85.000. Berarti kasnya berkurang 85.000 dan membayar beban berkurang di modal 85.000. Keterangannya beban listrik. Kemudian ditata lagi saldonya menjadi 12.465.000. Saldo modal menjadi 15.465. Selanjutnya dibayar utang kepada toko Yami sebesar 100.000. Berarti kas berkurang 100.000, utang juga berkurang 100.000. Saldonya menjadi 12.365. Tetap 3 juta dan saldo utangnya menjadi 100.000. Yang selanjutnya diambil dana oleh himpunan ini untuk keperluan pribadi sebesar 250.000. Kas berkurang 250.000 serta modal berkurang 250.000. Keterangannya untuk Rai. Saldonya menjadi 12.115.000. Tetap 3.100.000 dan saldo modalnya sebesar 15.215.000.
Selanjutnya laporan laba rugi. Kita harus menulis judulnya terlebih dahulu. Laporan laba rugi periode Maret 2023. Di sini kita isi dengan pendapatan. Pendapatannya sebesar 1 juta. Ini berdasarkan transaksi ya. Kemudian dikurangi dengan beban. Ada beban sewa. Bebannya di debit sebesar 150.000. Beban gaji sebesar 300.000. Beban listrik sebesar 85.000. Kemudian ditemukan laba bersih. 1 juta dikurangi 150 dikurangi 300 dikurangi 85, hasilnya 465.000. Selanjutnya laporan perubahan modal. Kita tulis judulnya kantor notaris PPAT Lili Lubis. Laporan perubahan modal. Periode Maret 2023. Nah, ini itu modal awalnya sebesar 15 juta. Kemudian laba bersih itu dari sini 465.000. Kemudian ada price sebesar 250.000. Laba bersih dikurangin price, maka dapat penambahan modal. 465 dikurangin 250 sama dengan 215.000. Dan terdapat modal akhir 15 juta dikurangi 215 ditambah 15.000 sama dengan 15 juta 215.000. Selanjutnya neraca. Kita tulis judulnya neraca periode Maret 2023. Kasnya sebesar 12 juta 115.000 ditambah dengan perlengkapan sebesar 200.000, peralatan sebesar 3 juta.
kas modalnya itu ada utang sebesar 100.000, modal akhir sebesar 15.215.000. Kemudian ditambahkan ini hasilnya 15.315.000 dan yang di sini juga 15.315.000. Selanjutnya adalah soal yang diperintahkan untuk membuat jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Tuan Ahmad adalah pemilik Tanjung Tyler yang didirikan pada tanggal 2 Januari 2023. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan pertama operasi perusahaan tersebut. Berikut sudah ada tabelnya. Yang pertama-tama kita tulis adalah judulnya. Judulnya adalah Jurnal Umum Tanjung Tyler periode Januari 2019. Transaksi yang pertama pada tanggal 2 Januari. Tuan Ahmad menginvestasikan uang tunai sebesar 35 juta. Jadi jurnalnya adalah kas pada modal. Sebesar 35 juta. Transaksi yang kedua yaitu dibeli peralatan untuk kebutuhan penjahitan secara tunai sebesar 900.000 pada tanggal 5 Januari. Dibeli peralatan pada kas sebesar 900.000. Selanjutnya pada tanggal 6 Januari dibeli 5 buah mesin jahit secara kredit sebesar 20 juta. Jadi peralatan Lepaskan daya sekarang, sida mencapai mari kita mainkan. pada utang sebesar 20 juta. Transaksi selanjutnya pada tanggal 10 Januari diterima penghasilan jasa jahitan secara tunai sebesar 5 juta. Jadi kas pada pendapatan sebesar 5 juta. Selanjutnya tanggal 12 Januari dibayar seluruh utang atas transaksi pembelian mesin jahit pada nomor 6. Berarti dia membayar hutang di tanggal 6. Itu utang pada kas. Sebesar 20 juta. Selanjutnya di tanggal 15 Januari memberikan jasa jahitan pada Tuan Jaki senilai 4 juta. Atas jasa Tuan Jaki baru akan membayar tanggal 20 Januari 2023. Jadi piutang
Ada pendapatan. Sebesar 4 juta. Selanjutnya tanggal 17. Dibayar biaya listrik bulan ini sebesar 100.000. Di beban listrik pada kas sebesar 100.000. Selanjutnya tanggal 20 Januari. Diterima pembayaran dari Tuan Jaki untuk tanggal 20 Januari. Diterima pembayaran dari Tuan Jaki untuk melunasi sebagian utangnya pada tanggal 15 Januari sebesar 4 juta. Dari jumlah tersebut 2 juta dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar bulan depan. Berarti 20 Januari itu kas pada piutang sebesar 2 juta. Selanjutnya tanggal 26. Dibayar gaji pegawai bulan ini sebesar 200.000. Berarti beban gaji pada kas sebesar 200.000. Kemudian tanggal 27. Dibayar beban telepon sebesar 80.000. Beban telepon pada kas sebesar 80.000. Nah, jika semua ini ditotal maka hasilnya adalah 87.280.000. Berikut buku besar yang sudah diambil dari jurnal umum. Saldo kas sebesar 20.720, saldo modal 35.000, peralatan 20.900, pendapatan 9 juta, utang 0 rupiah, piutangnya 2 juta, kemudian beban listrik 100.000, beban gaji 200.000, dan beban telepon 80.000. Setelah diposting ke buku besar, sekarang dibuat neraca. Tanjung Taylor neraca periode Januari 2019. Yang pertama adalah akun kas, saldonya sebesar 20.720.000 di debit. Kemudian piutang sebesar 32 juta. Kemudian modal sebesar 35 juta di kredit. Peralatan sebesar 20 juta 900. Kemudian pendapatan sebesar 9 juta. Utang tidak ada saldonya, ya 0. Beban listrik sebesar 100.000. Kemudian beban gaji sebesar 200.000.
sekian beban telepon sebesar 80.000. Nah, jika di total antara sisi kanan dan sisi kiri berjumlah 44 juta.